Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Zi dan Mas Jo. Nah teman-teman, kali ini saya mau share resep juada keras makanan khas kota Bengkulu. Nah, siapa nih yang suka banget nyemilin cemilan yang satu ini? Rasanya manis, gurih, dan juga keras-keras. Ini tidak keras dan juga ini cocok banget untuk dijadikan cemilan. Apalagi yang berasal dari kota Bengkulu, ketagihan banget sama kue yang satu ini. Nah, teman-teman, kalaupun ada yang di luar kota yang kangen sama cemilan yang satu ini, sini yuk kita buat sendiri di rumah dengan resep dan cara buatnya yang mudah. Yang penasaran bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Saksikan video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung beras. Kemudian masukkan pula 2 sendok teh garam. Lalu aduk kedua bahan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian di sini saya siapkan panci untuk merebus 500 ml air atau 2 gelas. Kemudian masukkan setengah sendok teh kapur sirih. Lalu didihkan kedua bahan ini hingga menyusut menjadi 1 gelas atau 250 ml air. Setelah menyusut, kemudian dalam keadaan panas, masukkan air kapur sirih tadi ke adonan tepung dan garam tadi. Masukkan hingga selesai sambil diaduk-aduk. Nah, setelah tercampur seperti ini, untuk mempermudah prosesnya, di sini saya menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian bersih saat menguleni adonan ini. Uleni adonan hingga halus atau sampai tidak ada tepung yang bergerindil lagi. Nah, setelah adonan tercampur rata dan halus, lalu siapkan plastik, lalu olesi dengan minyak. Nah, plastik ini digunakan untuk mencetak kue juada keras. Nah, untuk mencetaknya, ambil sedikit adonan lalu letakkan pada plastik yang sudah diolesi dengan minyak tadi. Kemudian gilas adonan dengan menggunakan rolling pin. Atur ketebalan adonan setipis yang diinginkan. Nah, ini sudah terbentuk lembaran tipis dari adonannya. Kemudian ambil tutup botol, lalu cetak lembaran tipis tadi adonan tadi dengan menggunakan tutup botol yang telah diolesi dengan minyak. Setelah itu, pindahkan juada keras yang sudah dicetak ke atas plastik yang sudah diolesi dengan minyak juga agar tidak menempel pada wadah dan agar mempermudah untuk proses penggorengannya nanti. Ini saya siapkan wadah yang lain untuk memindahkan adonan tepung beras, adonan juada keras yang sudah dicetak. Pindahkan satu persatu semua adonan juada keras yang sudah dicetak ke dalam wadah lain yang sudah diolesi dengan minyak. Lakukan hingga selesai. Nah, ini saya ambil adonan, kemudian saya gilas lagi, lalu saya cetak kembali dengan menggunakan tutup botol. Karena sebagian adonan juada keras sudah dicetak, ini saya akan goreng terlebih dahulu sambil mencetak sisa dari adonan juada keras. Ini panaskan minyak. Setelah minyak panas, kemudian masukkan adonan juada keras yang sudah dicetak tadi. Aduk-aduk adonan juada keras yang digoreng, goreng hingga kuning keemasan. Tidak perlu kuning sekali, asalkan adonan juada keras ini sudah matang dan garing. Setelah matang, kemudian angkat, lalu goreng kembali sisa adonan yang belum digoreng. Nah, ini saya goreng kembali sisanya dengan menggunakan api panas, lalu goreng hingga kuning keemasan. Nah, setelah kuning keemasan, lalu angkat semua gorengan dari juada keras, tiriskan lalu dinginkan. Ini sisa terakhir dari
adonan juada keras yang sudah dicetak. Masih banyak ya teman-teman, lumayan banget. Ini dari satu adonan bisa jadi 1/4 kilogram lebih untuk juada keras yang sudah matang. Setelah semua juada keras sudah digoreng, dan ini hasilnya yang sudah digoreng dan sudah didinginkan, saya letakkan di wadah toples. Nah, ini garing banget ya teman-teman, terlihat pada saat ditekan juada kerasnya itu renyah dan garing, ini gurih banget. Nah, sebenarnya ini bisa dimakan seperti ini saja, atau supaya lebih nikmat, memang juada keras ini biasanya di karamel dengan menggunakan gula merah. Untuk membuat karamelnya, di sini saya siapkan 100 gram gula merah dan 50 ml air. Kemudian siapkan wajan untuk membuat karamel atau memasak karamelnya. Masukkan air, lalu masukkan gula merahnya. Kemudian hidupkan kompor. Kemudian masak karamel dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk-aduk, masak hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, sambil terus diaduk-aduk dan pastikan saat sendok diangkat itu cairan dari karamel ini sudah tidak putus. Itu artinya karamel siap untuk digunakan dan juada keras yang sudah digoreng tadi siap untuk dimasukkan. Masukkan juada keras yang sudah digoreng tadi, kemudian aduk hingga karamel gula merahnya tercampur rata ke juada kerasnya. Pastikan untuk semua juada kerasnya tertutupi dengan karamel yang sudah dibuat ini. Dalam keadaan kompor yang masih hidup, kecilkan api, lalu aduk terus hingga karamel sedikit mengering. Nah, ini sudah saya angkat, lalu ini saya tetap aduk hingga karamel benar-benar telah mengeras dan kering. Karamelnya mengeras dan kering, ini dia hasilnya. Cantik banget ini juada kerasnya, kuning keemasan warna dari karamel gula merahnya, dan ini rasanya enak banget teman-teman, manis, renyah, gurih. Nah, ini juga biasa disajikan pada saat lebaran. Di setiap rumah pasti menyajikan kue kering khas Kota Bengkulu ini. Saya pindahkan ke wadah toples semua juada kerasnya. Nah, ini dia hasilnya. Dari satu adonan ini bisa menghasilkan lebih dari 1/4 kilogram juada keras. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya di rumah? Cara buatnya mudah, simple, dan bahannya juga sedikit, bahannya juga ekonomis dan mudah didapatkan. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.